Ini pesertanya masih paruh ya. Kita sambil nunggu peserta berikutnya. Kita tunggu beberapa menit ya. Oke, baik, ini sudah nambah ya pesertanya ya. Kita mulai saja. Selamat siang. Selamat bertemu lagi di perkuliahan praktikum ya. Praktikum pengujian bahan bangunan 2. Untuk yang pertama, pertemuan pertama 1 sampai 7, nah, itu kemarin sudah Pak Fadi dan ada sudah UTS ya, sudah melewati UTS, tapi belum ujian ya, UTS-nya belum ujian. Terus konfirmasi terkait materinya ya, saya share ke ini ya. Materinya, kalau kita melihat materi ini, kalau kita lihat materinya ya, materi praktikumnya, ini dari bab 1 sampai bab 12 ya. Mohon konfirmasinya, kemarin yang sudah disampaikan Pak Fati itu yang belum yang mana ya? Yang bab berapa yang belum? Bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 6 kuat tekan bata ya, sudah. Kuat tekan kayu, kuat lentur kayu, pengujian kuat tekan silinder beton, sudah belum ya? Halo, ini bisa terlihat apa enggak ya? Halo, Bisa, Pak. bisa ya? Sebagian sudah ya. Ini kan pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Kalau seperti tahun sebelumnya itu kita sudah sampai ke ini ya, ke pertemuan ke-7, bab 7 dan 8 ya. 7 dan 8.
Sepertinya untuk kuat tekan sindir beton sudah belum ya dari Pak Fatih ya? Kemarin dari Pak Fatih mau infokan yang belum kuat tarik baja ya. Yang belum kuat tarik baja, jadi coba nanti dilihat dulu yang kuat tekan sindir beton sudah atau belum ya. Kalau belum kita ke pertemuan berikutnya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas dulu terkait kuat tarik baja ya. Kuat tarik baja. Oke, kalau dan saya stop share, kita ke kuat tarik baja. Kita ke pendahuluan materinya dulu ya, pendahuluan materinya terkait baja seperti itu. Oke, ini bisa dilihat ya terkait baja. Jadi apa itu baja ya? Apa itu baja? Terus kemudian apa itu kuat tarik ya? Apa itu kuat tarik? Terus kemudian seberapa pentingnya sih? Ya, terus kemudian bagaimana cara menentukan ya, cara mengukur kuat tarik baja. Nanti ada praktikumnya ya di praktikumnya itu. Terus kemudian yang diukur apa saja, terus kemudian bagaimana hasilnya seperti baja. Saya anggap bahwa semuanya sudah tahu terkait baja ya, karena sebelumnya juga sudah ada materi sebelumnya, yaitu ada materi pengukuran diameter pengenal, kayaknya sudah ada ya, diameter pengenal baja seperti itu. Terus kemudian baja itu sendiri ya, baja sendiri itu adalah sebagai logam paduan ya, logam paduan atau campuran ya, dari beberapa unsur ya. Ada unsur elemennya, yang paling tinggi karbon tentunya ya, ada karbon, ada mangan, ada fosfor, sulfur, silikon, dan yang lainnya seperti itu. Ini teorinya, kita nggak perlu membahas detail ya. Ini seperti itu. Jadi baja adalah logam paduan, unsurnya terdiri dari beberapa unsur logam ya. Fungsi karbon baja adalah sebagai untuk karbonnya untuk pengeras ya, supaya menjadi lebih keras seperti itu ya. Baja, penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan atau hardness ya, dan kekuatan tariknya atau tensile strength ya. Jadi ada hardness, ada tensile strength. Jadi kekerasan sama kuat tarik ya, kekerasan sama kuat tarik itu beda ya, beda. Jadi kalau kekerasan adalah hardness, kalau kuat tarik adalah tensile strength ya, kekuatan tariknya. Namun di sisi lain baja dengan adanya keras itu maka akan menjadi getas ya, sifatnya getas ya, atau brittle ya, dan menurunkan keuletan ya, atau ductility-nya ya. Jadi baja ada ductility-nya, jadi ada tingkat keuletannya ya, atau liat ya. Jadi ada istilah liat atau ulet ya. Terus kemudian bahasa Inggrisnya ductile ya. Jadi perlu dimengerti juga, dihafalkan atau dipahami bahwa dalam baja itu ada yang istilah kekerasan ya, atau hardness, kemudian ada tensile strength atau kuat tarik ya, kemudian ada istilah brittle ya, ada brittle, ada ductile ya, ada brittle, ada ductile ya.
Jadi baja semakin banyak kandungan karbonnya maka akan semakin brittle ya, akan semakin getas ya. Nah, baja yang bagus digunakan di lapangan itu yang apa? Eh, ada duktilitasnya juga bagus, terus kemudian tensile strength-nya juga bagus ya. Jadi baja yang bagus, yang bermutu tinggi adalah yang mempunyai kuat tarik ya, atau tensile strength yang tinggi dan mempunyai ductility atau keuletan yang tinggi juga ya. Jadi bukan hanya kuat tarik yang tinggi, tapi duktilitasnya tinggi juga. Duktilitas itu apa ya? Duktilitas itu keuletan ya, ulet ya. Jadi tidak mudah untuk patah ya. Jadi tidak mudah untuk patah. Jadi bajanya itu ulet daktil, tidak mudah patah ya, seperti itu ya. Terkait ductility itu seperti apa, itu ada teorinya, teori terkait ductility ya. Ductility yaitu ada istilah nanti faktor ductilitas ya. Faktor ductilitas semakin tinggi faktor ductilitasnya, maka semakin ulet ya, atau semakin tidak mudah untuk patah gitu ya. Jadi baja yang bagus adalah yang mutunya tinggi, kualitasnya tinggi dan tidak mudah patah. Itu seperti itu ya. Nah, terus kemudian nanti untuk mendeteksi atau mengetahui mutu baja ya, nanti kita ada beberapa metode ya atau cara yang digunakan ya. Cara yang digunakan itu yang lazim ya, yang lazim adalah kita menguji baja itu. Mengujinya gimana? Ya nanti diperhatikan, ini ada cara pengujiannya, cara menguji untuk mengetahui mutu dari baja tersebut. Nah ini termasuk latar belakang dan ilmu dasarnya terkait baja itu seperti itu. Jadi yang harus diketahui oleh sipil terkait mungkin ya kekuatan baja, duktilitas, karena itu penting ya, nanti kalau di lapangan itu terkait tensile strength sama ductility itu sangat penting ya, karena baja yang bagus adalah yang mempunyai mutu tinggi dan duktilitasnya juga bagus. Tapi semakin tinggi kekuatannya, kecenderungannya duktilitasnya semakin turun gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pentingkah pengujian itu? Ya penting ya. Kalau kita ditanya pentingkah ya pengujian itu, nah, digunakan untuk apa sih pengujian itu? Nah, gitu ya. Nah, pengujian yang sering dilaksanakan adalah pengujian tarik ya. Pengujian tarik merupakan salah satu pengujian yang penting ya, yang dilakukan ya untuk mengetahui berbagai informasi terkait sifat baja. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sipil hendaknya mengetahui bagaimana cara pengujiannya. Terus kemudian nanti ada kurva tegangan-regangan ya. Ada kurva tegangan-regangan, kita dapat mengetahui kuat tarik. Ada kuat tariknya, ada kekuatan luluhnya, ada keuletan atau tadi duktilitasnya, ada modulus elastisitasnya, ada ketangguhan dan sebagainya ya. Jadi ada parameter-parameter jadi dari hasil pengujian kuat tarik ya. Jadi ada kekuatan tarik ya, ada kuat luluh atau kuat leleh ya, ada keuletan ya atau duktilitas, ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini E besar ya, modulus elastisitas seperti itu dan sebagainya. Nah, pada pengujian tarik kita juga mengetahui dampak pengujian terhadap sifat mekanis dan sifat fisik ya. Jadi pengujian tarik adalah pengujian mekanis ya, Dari pengujian itu dapat diketahui beberapa parameter tadi. Nah, di dasarnya baja ini misalkan, nah ini ada beberapa contoh ya.
beberapa contoh ini baja ini di lapangan yang ini ya, ini terjadi karena ditarik ya di lapangan ada tarik ini terjadi pengecilan ya, pengecilan dari ukuran ya, ukurannya mengecil lah, nanti lama-lama ini putus ya. Terus kemudian di gambar sebelah lagi ini ada jembatan ya, jembatan yang ini roboh ya, seperti itu ya, yang roboh jembatannya. Ini ada pilarnya, pilarnya masih berdiri ya, pilarnya ya. Nah, ini pilarnya masih berdiri, ini roboh. Ya. Yang sebelah kanan itu roboh. Gitu ya. Oke, itu penting ya, pentingnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya ya menggunakan alat ya, alat untuk menguji uji tarik ya, uji tarik. Nanti ada beberapa alat ya, ini termasuk percobaan-percobaannya. Nah, ini seperti itu ya. Nanti kita bahas selanjutnya untuk terkait pelaksanaannya itu di materi praktikum. Terus kemudian, nah ini apa saja yang didapat ya? Yang didapat tadi termasuk untuk mengetahui tingkat mutunya, mutu, kekuatan tariknya, kekuatan luluhnya, terus kemudian duktilitasnya, itu perlu dicari ya, perlu dicari dan perlu tahu batas-batasnya ya. Ini ada elastis ya, ada batas elastis. Nah, ini grafiknya seperti ini kira-kira ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ada regangan ya, ada tegangan ya. Pada waktu ditarik itu ada tegangan dan ada regangan. Itu diplotkan ya, diplotkan dalam suatu grafik ya. Grafik atau diagram ya, namanya diagram tegangan regangan ya, atau namanya stress strain diagram, seperti ini kira-kira. Nah, stress strain diagram seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kalau nggak terlalu, ini ada sampai putus ya, ditarik sampai putus. Nah, oke, hasilnya nanti bisa ada batas elastisnya, terus kemudian batas proporsional, ada plastis, ada tegangan luluh, ada tegangan luluh ada dua ya, atas bawah, terus ada regangan elastis, ada regangan plastis, ada regangan total. Ada tegangan tarik maksimum ya, atau ultimate ya. Tegangan tarik maksimum atau ultimate-nya tuh berapa, seperti itu. Terus kemudian ada kekuatan patah ya, jadi pada patah juga ya. Seperti itu. Ini jadi ada grafiknya, ini seperti ini, ditarik sampai terjadi luluh dulu ya, awalnya elastis ya, elastis. Nah, setelah elastis itu nanti akan terjadi leleh ya, akan terjadi leleh, ditarik terus leleh, terus kemudian akan terjadi peningkatan ya, peningkatan kekuatan. Terus kemudian nanti suatu saat ditarik lagi, malah ini akan terjadi necking ya. Setelah terjadi necking, ini ada penurunan kekuatan. Setelah penurunan kekuatan baru putus ya. Jadi seperti itu. Itu beberapa karakter baja ya. Tapi ini kita belum tahu hasilnya. Kalau ini termasuk bajanya kalau seperti ini ya tidak ductile ya, tidak ductile karena kemampuan untuk mengembangkan diri, untuk istilahnya regangannya ya, kemampuan mengembangkan regangannya itu kurang ya. Jadi ini belum ductile ya, ini sifatnya masih getas ya, kalau seperti ini agak getas ya. Oke, terus kemudian ini, nah ada beberapa informasi ya. Nah, definisinya ya. Nah, ini batas elastis itu apa ya? Ada batas elastis atau elastic limit ya. Ada elastic limit ya. Ya, antara titik A sampai sebelum leleh ya. Sampai sebelum leleh itu batas elastis ya.
batas elastis ini sampai titik A sampai ini ya, sebelum meleleh ini masih elastis ya. Ada batas elastis, kemudian ada apa lagi batas, nah batas proporsional, ada deformasi plastis ya, ada tegangan luluh atau tegangan leleh ya, atau tegangan luluhnya ya. Terus kemudian leleh bahasa Inggrisnya adalah yield ya. Ya, tegangan adalah stres. Ya, tegangan adalah stres, luluh adalah yield. Jadi kalau tegangan luluh atau tegangan leleh itu artinya bahasa Inggrisnya yield stress ya. Jadi Y itu singkatan yield ya. Jadi misalkan ada FY itu adalah tegangan pada waktu yield atau pada waktu leleh. Ini seperti itu. Ini ada regangan juga ya. Ada regangan itu regangan leleh juga ada ya. Jadi pada waktu tegangannya tegangan leleh, maka regangannya juga namanya regangan leleh atau yield strain ya. Kalau yield strain ini adalah regangan leleh. Kalau yield stress adalah tegangan leleh ya. Jadi ada tegangan, ada regangan ya. Jadi beda antara tegangan dan regangan ya. Gitu ya. Jadi nanti kita harus bisa membedakan tegangan dan regangan. Terus kemudian, nah ini grafiknya ya, grafiknya kira-kira seperti ini nanti kalau yang ductile ya, nah ductile ya, ini seperti ini. Ini sudah agak lengkap ya grafiknya. Nah, ini ada absis, ada ordinat ya, yang ke kanan ini adalah regangannya, yang ke atas ini adalah tegangannya ya. Jadi regangan ke atas, yang ke kanan regangan, yang ke atas ini tegangan ya. Ini tegangan grafiknya. Namanya adalah grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Stress strain diagram ya. Pertama adalah di awal-awal ya. Awal adalah di titik 0 ini ya, 00 di sini ya. Begitu ditarik maka ada regangan dan ada tegangan ya. Ada regangan dan tegangan dihubungkan. Ini pertama-tama ini masih linear ya, masih elastis ya. Jadi ini adalah daerah elastis ya, yang hijau ini, hijau garis hijau adalah daerah elastis ya. Daerah elastis ya. Daerah elastis nanti kalau sudah sampai daerah elastis ini di sini ada titik leleh ya, ada titik lelehnya. Ada titik leleh di sini ya. Titik leleh di sini bisa dikatakan tegangannya adalah tegangan leleh. Tegangan leleh ini simbolnya FY. Ya, FY, jadi tegangan leleh. Kalau kita tarik ke bawah, nah, di sini adalah regangan leleh ya. Ini adalah regangan leleh. Ini regangan lelehnya. Jadi ini regangan leleh yang epsilon Y itu regangan leleh. Terus kemudian yang FY ini tegangan leleh. Jadi kita harus tahu dulu ya, ini ada tegangan leleh, ada regangan leleh. Itu sebelumnya adalah daerah elastis ya, daerah elastis. Jadi sebelum leleh itu masih elastis ya. Nanti kalau sudah leleh itu menjadi daerah plastis. Nah, ini daerah plastis ya. Yang merah ini mulai daerah plastis ya. Mulai daerah plastis ya. Plastis itu apa? Ya, daerah plastis itu daerah di mana dengan tegangan yang tegangannya kecil itu regangannya besar ya. Ini regangannya besar tapi penambahan tegangannya kecil ya. Ini seperti ini, regangannya besar, tegangannya kecil ya. Ini daerah leleh ya, daerah leleh. Ada ciri-cirinya ya. Kalau daerah elastis ini yang tadi sebelum leleh, elastis itu ciri-cirinya kalau bebannya dihilangkan maka akan kembali ke semula ya.
Jadi kembali ke semula. Jadi bajanya itu kekuatannya kembali ke semula, itu masih elastis ya. Terus kemudian ciri yang kedua pada waktu elastis adalah tegangan dan regangan itu masih sebanding ya, yaitu antara tegangan dan regangan itu sebanding ya. Jadi ini masih linear ya, sebanding ya, masih sebanding. Kalau pada waktu daerah plastis ini sudah tidak sebanding ya, jadi regangan dan tegangannya sudah tidak sebanding ya, sudah tidak sebanding. Dan kalau di daerah plastis itu kalau tegangannya atau bebannya dihilangkan, itu tidak kembali ke semula ya, seperti itu. Ini daerah plastis. Kemudian setelah daerah plastis ini ada daerah strain hardening ya, atau peningkatan kekuatan ya, peningkatan kekuatan. Tapi ini juga tidak elastis ya. Ini daerahnya yang masih inelastis ya, daerah inelastis ya. Daerah inelastis dari ini setelah leleh sampai patah itu inelastis ya. Tidak elastis berarti inelastis. Dari inelastis itu ada tiga daerah, yaitu pertama plastis, terus kemudian strain hardening. Strain hardening itu dari mulai ini ada peningkatan kekuatan, strain hardening ya, ini sampai titik maksimum ya, ultimate ya di sini ya. Ada titik ultimate ya, itu strain hardening ya. Ini titik ultimate. Nah ini titik ultimate kalau kita plotkan ini tegangannya, ini kan berarti titik ini punya ordinat X dan Y, atau punya ordinat regangan dan tegangan. Kalau kita plotkan ke kiri ya, ini tegangan, ini ada tegangannya berapa di sini. Ini namanya tegangan maksimum ya, atau tegangan ultimate, atau tegangan tarik batas ya, sama aja ya. Tegangan maksimum, tegangan ultimate, tegangan tarik batas itu sama. Simbolnya biasanya FU ya, ultimate ya, F-nya ultimate. Kalau FY ini leleh ya, ultimate ya. Terus kemudian setelah itu ditarik lagi ya, ini belum putus ya, ditarik lagi ya. Ditarik lagi, ini sudah tidak naik ya, tegangannya nggak naik, malah turun ya. Ditarik lagi, tegangannya turun sampai ke turun, terus kemudian nanti ini sampai putus ya, sampai putus. Nah, pada waktu putus itu ada regangannya namanya regangan putus. Nah, regangan putus ya. Terus kemudian kalau kita plotkan ke kiri juga ada tegangan putus ya. Nah ini nanti di sini kita juga jadi tahu, jadi ada tegangan leleh itu besarnya dengan tegangan maksimum itu masih besar tegangan maksimum ya. Masih besar tegangan maksimum. Ini FU-nya atau F ultimate-nya ya. F ultimate itu lebih tinggi daripada F leleh ya. Seperti itu ya. Terus kemudian nanti yang digunakan tegangannya adalah tegangan leleh ya. Yang digunakan di perencanaan tegangan leleh, FY-nya ya. Bukan FU-nya yang digunakan untuk perencanaan itu bukan FU, jadi FY yang ini ya gitu. Terus kemudian nanti ada daerah tadi keuletan ya, atau yang namanya duktilitas ya. Duktilitas itu kemampuan suatu baja untuk mengalami regangan yang cukup ya, seperti itu ya. Ini duktilitas untuk mengukurnya nanti ada yang namanya faktor duktilitas ya. Faktor duktilitas itu ini regangan ya, regangan putus ya, regangan maksimum atau regangan putus, atau epsilon U ya, epsilon U di sini dibagi dengan regangan leleh awal ya. Ya, regangan leleh awal ya, seperti itu. Nanti dibagi regangan pada waktu putus dibagi dengan regangan awal itu berapa ya. Kalau misalkan itu
lebih dari 4 itu termasuk ductile ya. Kalau kurang dari 4 itu belum ductile ya. Jadi kalau ini regangan maksimum dibagi dengan regangan leleh itu masih kurang dari 4, nah itu berarti belum ductile ya. Kalau ini ditarik putus di sini, misalkan putus di tengah-tengah, di sini udah putus ya, kan maka regangannya kecil ya, regangannya kecil dibagi dengan regangan leleh. Ini kemungkinan hasilnya lebih atau kurang dari 4 ya. Kalau ini panjang, semakin panjang, molornya semakin bagus ini ya, maka kan ductilitanya semakin bagus juga seperti itu ya. Seperti itu. Oke, kira-kira gambaran terkait baja itu seperti itu hasilnya. Terus kemudian yang bawah juga ini ada, nah ini ada gambar yang lebih simpel ya. Ada simpel ya. Jadi ini ada gambarnya tadi dibuat simpel. Ini pertama ada titik O ya, titik O sampai A ini daerah proporsional di sini, limit proporsional ya, ini elastis ya, atau daerah elastis atau linear ya, atau daerah linear atau elastis ya. Terus kemudian ini ada luluh ya, atau leleh ya, atau plastis ya. Ini plastis. Nah, terus kemudian ini ada peningkatan kekuatan, ini namanya daerah strain hardening ya. Terus kemudian ini setelah strain hardening, ini ada daerah necking ya. Necking adalah pengecilan ya, daerah pengecilan ya, pengecilan ukuran ya, bentuknya diameternya jadi lebih kecil lagi, ini necking seperti ini. Nah, necking. Nanti baru putus ya. Nah, yang kita biasanya yang kita fokuskan adalah kita mencari tegangan lelehnya, FY-nya ini ya, yang titik A dan B di sini ya. Yang tegangan leleh yang titik B ini ya, yang titik B, tegangan leleh ya. Atau tadi namanya FY ya, namanya FY, tegangan leleh. Nah, terus kemudian ini ada tegangan ultimate ya, yang ini, yang di D ini ya. paling tinggi itu tegangan ultimate ya, seperti itu. Oke. Ini juga nanti ini ada regangan, ini regangannya, regangan maksimumnya dibagi dengan regangan leleh yang ini. Kalau dibagi itu lebih dari 4, maka faktor ductilitasnya lebih dari 4, itu bisa dikatakan sebagai baja yang mempunyai sifat ductile atau ulet ya, seperti itu ya. Jadi tidak getas. Oke, kira-kira untuk pengantar awal sebelum kita ke praktikum bajanya seperti itu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tambahkan materinya di Oke, saya tambahkan lagi. Nah, ini ya. Nah, ini buat tarik baja ya, dasar teorinya ya. Dasar teorinya seperti ini. Pengujian tarik ya. Nah, ini misalkan ini ada baja ya. Baja misalkan panjangnya awal L0 ya. L0 ya. Ini panjangnya L0, terus kemudian ditarik ya. Ditarik.
Ini beban tariknya misalkan P dan P ya. Misalnya P dan P seperti itu. Nah, P dan P ini ditarik. Nah, pada waktu ditarik ini akan terjadi perpanjangan ya. Perpanjangannya kita sebut delta L ya, delta L. Nah, delta L. Nah, jadi di sini pada waktu ditarik itu terjadi tegangan dan terjadi pertambahan panjang ya. Nah, jadi ditarik dengan P ini akan menjadi tegangan dan pertambahan panjang akan menjadi regangan ya. Jadi ini kita lihat rumusnya yaitu tegangan ini P per A ya. Hanya berarti ini luasan ya, luasan P per A ini ya. P per A ini jadi P per A ini tegangannya, jadi tegangan tariknya ya, tegangan tariknya. Terus kemudian pada waktu itu saat itu juga terjadi regangan ya, simbolnya epsilon ya. Regangan itu tadi ini delta L ya, delta L dibagi dengan L awal. Itu delta L dibagi L awal ya. Delta L dibagi L awal, atau ini L akhir dibagi L awal, L akhir dikurangi L awal, ini kan delta L dibagi L0 ya. Ini dikalikan persen ya. Jadi nanti biasanya regangannya dijadikan dalam persen seperti itu. Ini dasarnya ya, dasar untuk membuat grafiknya ini seperti ini. Jadi ada tegangan dan ada regangan. Oke, ini contoh grafik ya. Contoh grafiknya ya hampir sama dengan yang tadi ya. Ini ada hubungan tegangan dan ada tegangannya atas, ini ada regangan. Oke, kira-kira itu ini untuk contohnya. Terus kemudian kita ke modul praktikumnya ya. Modul praktikumnya ini ya. Ini modul praktikumnya, oke. Nah, kuat tarik ya. Kuat tarik baja, terus kemudian tujuannya nanti untuk mengetahui pengujian hasil uji tarik baja, terus kemudian untuk mengetahui besarnya tegangan leleh ya, dan kuat tarik baja. Ini ada benda ujinya ya, atau baja ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian alatnya, ini alat mesin uji tarik ya, alat mesin uji tarik. Ini alatnya tuh ya. Terus pelaksanaannya ini nanti kita lihat barang ya di video itu ada seperti itu. Jadi kita menyiapkan benda uji, panjangnya kita tentukan, terus kemudian kita batasi, kita beri tanda, terus kemudian kita lakukan penarikan seperti itu ya. Kita catat ya, setelah kita penarikan kita catat. Yang dicatat itu apa? Yang dicatat adalah tadi delta L dan delta P ya. Jadi yang dicatat adalah perubahan panjang dan perubahan beban ya. Jadi perubahan panjang dan perubahan beban ya. Nanti di praktikum itu perubahan panjangnya setiap satu ya, satu regangan ya. Di regangannya setiap satu nanti diukur tegangannya berapa. Nah, terus kemudian nanti dibuat laporan ya, laporan seperti ini, benda uji, diameter pengenal, pengukurannya seperti ini ya. Terus kemudian nanti digambarkan dibuat tabel dulu ya, dibuat tabel, terus kemudian digambarkan seperti yang tadi. Gambarnya adalah hubungan antara regangan dan tegangan ya, hubungan antara tegangan dan regangan. Nanti didapatkan tegangan lelehnya atau batas ulurnya ya, batas ulur ya. Batas ulurnya berapa ya, tegangan lelehnya itu batas ulurnya berapa, terus tegangan maksimum atau kuat tariknya berapa, terus kemudian perpanjangan akhir berapa, nanti mutunya, terus kemudian mutunya termasuk BJTB berapa, BJTB atau BJTD atau BJTS ya.
atau BCTS ya, BCTD atau S atau BCTS ya. Jadi bisa di ini apa hitung ya seperti itu ya. Nah ini ada hasilnya ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk materinya, materi praktikumnya. Terus kemudian kita coba lihat bersama terkait videonya ya. Sebelum kita melihat video, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, ini untuk yang videonya pemeriksaan kuat tarik baja tulangan ya. Bisa dilihat, adik-adik? Terlihat Pak, bisa. Terlihat ya. Pemeriksaan kuat tarik baja. Suaranya terdengar nggak ya, adik? Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama jangka Terdengar ya, oke. atau kaliper. Alat kedua yang kita butuhkan yaitu UTM atau Universal Testing Machine. Nah, ini adalah alat yang kita akan gunakan untuk menarik baja tulangan hingga baja tulangan tersebut putus. Dan bersama dengan itu, alat ini juga memiliki dua dial atau bacaan pada sebelah sini. Yang sebelah kanan ini adalah dial pertambahan panjang. Jadi ketika ditarik itu akan ada pertambahan panjang oleh baja. Kita dapat baca di sini dalam satuan milimeter. Kemudian yang pada sebelah kiri ini adalah dial untuk beban. Itu beban maksimal yang diberikan untuk menarik baja hingga putus. Nanti kita dapat baca bebannya berapa saja yang ada di sini dalam satuan kilonewton. Kemudian bahan yang kita butuhkan dalam pemeriksaan ini yaitu hanya satu, baja tulangan yang sudah kita garis. Untuk benda uji yang kita gunakan ini sesuai dengan spek pabrik, yaitu baja tulangan yang memiliki spek polos dengan diameter 8 mili. Dan yang terakhir adalah laporan sementara. Nah, di sini ada dua laporan sementara. Yang pertama sesuai dengan format laporan sementara seperti biasa. Kemudian yang kedua ini adalah sheet kertas. Sebelah sini adalah sheet kertas untuk mencatat beban yang diberikan oleh alat kepada baja tulangan nanti yang dapat kita baca pada dial. Langkah kerja yang pertama yang akan kita lakukan pada pemeriksaan ini adalah kita akan mengukur diameter asli atau diameter real dari baja tulangan ini. Walaupun ini sudah memiliki spek dari pabrik diameter 8 mili, tapi akan kita ukur lagi. Kita akan ukur menggunakan kaliper atau jangka sorong. Nah, seperti di sini. Nah, ini kita dapatkan hasil pengukurannya dapat dibaca pada jangka sorong. Nah, ini kita akan 3 kali pengukuran pada sisi yang berbeda. Tinggal kita putar saja. Dapat kita lihat di sini ini hasil dari pengukuran yang pertama diameter dari baja tulangan secara real. Dan kita akan melakukan dua pengukuran lainnya yaitu pada sisi tengah dan sisi sebelah yang lain. Nah, saya coba sisi tengah. Dapat kita baca berapa diameternya. Dan yang terakhir adalah pada sisi paling ujung. Ini dapat kita baca berapa diameternya. Langkah kerja yang kedua, kita akan menguji tarik dari baja tulangan ini dengan mesin UTM ini. Namun sebelum kita mengujinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang mesin ini atau spesifikasinya. Yang pertama adalah mesin UTM ini kita akan melakukan uji tarik pada sisi sebelah sini. Nanti kita akan jepit baja sebelah sini, kemudian nanti kita akan hidupkan alat sehingga alat ini akan menarik baja. Nah, mesin ini memiliki kapasitas maksimal tulangan dengan diameter 8. Artinya sesuai dengan diameter tulangan ini yaitu 8 mili. Apabila kita memiliki tulangan dengan diameter lebih dari 8 mili, kita harus membubut tulangan itu terlebih dahulu agar bagian tengah
atau sepanjang 10 cm pada garis ini yang saya coret garis dan garis ini sepanjang 10 cm ini harus kita bubut sampai diameternya menjadi 8 mili. Kemudian baru akan kita uji dengan alat ini. Nah, seperti ini sudah sesuai dengan spesifikasi alat, yaitu maksimal memiliki diameter 8 pada bagian yang akan kita tarik atau sepanjang 10 cm di tengah ini. Nah, yang contoh lain adalah saya memiliki baja tulangan. Ini sesuai spek pabrik. Aslinya adalah baja tulangan dengan spesifikasi polos dengan diameter 16 atau 16 mili. Nah, karena dia lebih dari 8 mili, maka kita harus membubutnya terlebih dahulu pada bagian tengah, sama seperti tadi. Itu sepanjang yang tengah ini, sepanjang 10 cm tengah ini kita bubut terlebih dahulu agar diameternya mencapai 8 mili. Pada bagian atas dan bawah tidak masalah apabila lebih dari 8 mili. Namun yang tengah yang akan kita tarik ini harus sesuai, yaitu 8 mili. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembacaan dial di alat ini. Sama yang sudah saya jelaskan tadi, yang sebelah kanan ini adalah dial pembacaan pertambahan panjang. Kemudian sebelah kiri ini adalah dial pertambahan beban. Nah, ini kita dapat dibaca sini. Nanti ketika alat ini sudah dihidupkan dan baja sudah dipasangkan pada tempatnya, nanti kita akan hidupkan alat ini. Nah, cara pembacanya adalah setiap pertambahan pada dial yang sebelah kanan ini pertambahannya 1 mili, kita akan baca beban yang terbaca di alat sebelah kiri ini berapa. Terus kita melakukannya terus menerus. Yang selanjutnya adalah pembacaan 2 mili, berapa bebannya, 3 mili berapa bebannya, dan seterusnya. Pada saat pengujian tarik baja tulangan akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah leleh, yang kedua adalah beban maksimal. Apa yang dimaksud dengan leleh dan beban maksimal tersebut? Leleh itu adalah kondisi di mana pertambahan panjang ini tetap bertambah, artinya dia tetap bertambah setiap 1 mili terus bertambah, namun beban yang terbaca di sini tetap, atau pertambahan bebannya tidak ada, atau beban yang terbaca di sini cenderung konstan. Itu artinya kondisi leleh. Kemudian ketika yang kedua adalah kondisi beban maksimal. Itu kondisi beban maksimal itu adalah pembacaan di sini dengan angka beban yang paling besar. Kondisi beban maksimal. Nah, kondisi beban maksimal itu adalah kondisi di mana nanti kita akan membaca di sini bebannya sudah mencapai maksimal, kemudian dia lama-kelamaan beban tersebut akan menurun. Nah, sebelum menurun itulah yang kita namakan beban maksimal. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasangkan baja tulangan ini di alat UTM ini. Langsung saja kita akan buka terlebih dahulu pengunci bagian atas, dan kita akan buka pengunci bagian bawah, dan kita akan paskan garis yang sudah kita garis tadi pada alat ini. Dan selanjutnya kita akan, sesudah kita mengunci bagian bawah, kita akan kunci bagian atas. Setelah baja tulangan terpasang pada alat, selanjutnya adalah kita akan menghidupkan mesin, dan nanti kita akan baca bacaan yang ada pada dial ini. Namun sebelum itu atau bersamaan dengan itu, kita akan melakukan penahanan pada kuncian ini. Jadi kita dengan cara mengangkat kuncian yang sebagian bawah ke atas, kemudian mendorong kuncian sebelah atas ke bawah. Ini kita lakukan sampai beban yang terbaca pada alat mencapai 6 kN. Karena apa? Untuk menjaga kestabilan dari proses penarikan ini. Kemudian setelah bacaan di beban itu mencapai 6 kN, nanti kita akan lepas, tidak apa-apa. Langsung saja kita akan mulai pengujian ini. Nah, caranya adalah kita akan menghidupkan alat ini dengan cara sangat mudah. Kita akan pencet tombol hijau yang ada di sini. Ini kita akan pencet terlebih dahulu. Kemudian kita akan memutar katup ini sampai mentok ke arah kanan. Tujuannya adalah untuk memberikan beban pada alat UTM ini. Seperti yang saya bilang awal tadi, kita akan tahan terlebih dahulu. Kemudian kita akan hidupkan alat, dan kita akan putar ke kanan sampai mentok. Nah, ini langsung kita akan baca setiap pertambahan 1 mm, kita akan baca berapa pertambahan bebannya. Ya.
sudah mencapai angka 8, kita lanjutkan terus pembacaan gangguan ini. Sekarang 9. Nampak di sebelah sini bagian dari baja atau leher dari baja ini sudah mengalami pengecilan, yang mana dimana sebentar lagi atau beberapa saat lagi bajanya akan putus. Kalau dapat dilihat pada sebelah tengah agak atas itu sudah mengalami pengecilan diameter dibanding dengan diameter yang bawah. Tetap terus kita harus mencatatnya setiap pertambahan 1 mm. Nampak makin kecil lagi pada bagian tengah. Bentar lagi bajanya akan semakin mengecil dan putus. Nah, ketika sudah putus, kita akan matikan alat. Setelah baja tulangannya putus, kita akan mengeluarkan sampel dari alat ini. Kita langsung buka kunciannya. Ini adalah baja tulangan yang sudah kita tarik sampai putus. Setelah di sini ada bagian leher yang mengecil, kemudian dia putus. Kemudian setelah kita melakukan pengujian tarik dari baja tulangan sampai putus ini, kita akan melakukan pengukuran diameter pada bagian leher yang mengecil di sini. Pada bagian yang leher mengecil berarti kan di tengah, kita akan melakukan pengukuran. Coba lihat di sini diameter dari leher tengah
dari baja tulangan yang sudah putus. Setelah kita melakukan pengujian tarik tadi, yang terlebih dahulu kita akan melakukan pengukuran pertambahan panjang. Itu kita akan satukan terlebih dahulu. Ini adalah kickback atau batas yang kita buat tadi di awal, yaitu sepanjang 10 cm pada kondisi awal tadi sebelum kita tarik. Ini kita akan ukur berapa pertambahan panjang pada zona yang ditarik ini. Nah, di sini terbaca pertambahan panjang, terbaca panjangnya berapa dan mengalami pertambahan panjang. Terlihat di sini tadi panjang awalnya adalah 10 cm, sekarang ini panjangnya kurang lebih adalah 13 cm. Kemudian ini adalah rekapitulasi atau bacaan yang kita baca dari dua dial tadi. Yang pertama di sebelah kiri adalah pertambahan panjang setiap 1 mm, dan yang sebelah kanannya adalah beban yang terbaca pada dial. Nah, ini saya ada dua centang di sini, saya tuliskan dua centang di sini. Ini yang pertama ini adalah pada pertambahan panjang 6 mili dan beban 23,44 kN ini adalah titik leleh. Leleh dari baja tulangan, seperti yang saya jelaskan tadi, leleh itu adalah ketika dia tetap mengalami pertambahan panjang, namun beban yang terbaca di sini cenderung stuck atau konstan atau pertambahannya sangat kecil. Dapat lihat di sini. Ini 23,44, kemudian 23,92, 23,86. Artinya pertambahannya tidak sampai 1 kN atau tidak signifikan. Ini adalah titik pertama dari leleh baja tulangan. Dan pada centang yang kedua ini adalah titik atau kondisi pada beban maksimal. Kondisi beban maksimal. Kenapa? Yaitu di sini terbaca 33,31 kN, kemudian setelah itu bebannya menurun sampai akhirnya terakhir terbaca 26,7 dan baja tulangan tersebut crack atau patah. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melakukan pengisian laporan sementara pengujian kuat tarik baja tulangan. Yang pertama, benda uji. Bahan benda uji ini adalah baja tulangan polos seperti yang kita gunakan tadi. Ini polos, pada bagian permukaannya tidak memiliki ulir atau deform. Kemudian diameter pengenal sesuai dengan spek pabrik yaitu 8 mm. Dan setelahnya diameter terukur, yaitu yang kita lakukan tadi, pengukuran 1 itu di sebelah tepi, pengukuran 2 di sebelah tengah, dan pengukuran 3 di sebelah tepi yang lain. Dapatkan hasil sekian 7,8, 7 dan 7,8 mm. Kemudian kita akan merata-rata dari 3 pengukuran dan didapatkan hasil 7,5 mm diameter asli atau diameter real dari baja tulangan yang kita gunakan tadi. Dan yang terakhirnya adalah jarak 2 titik ukur awal sebelum diuji, yaitu 100 mm atau 10 cm. Yaitu tepat pada, kalau masih ingat tadi saya garis di sini ada garis dengan tip X, itu selebar atau sepanjang 10 cm. Kemudian hasil pengujian ini langsung saja pada bagian kesimpulan. Tegangan leleh atau batas ukur ini sekian MPa, tegangan maksimum ini sekian MPa, kemudian perpanjangannya sekian. Nah, angka ini didapatkan dari pengolahan data yang kita lakukan pada bacaan yang kita lakukan tadi. Maka sebelum saya menjelaskan dari mana angka-angka ini didapatkan, kita akan terlebih dahulu mengolah data yang kita dapatkan dari bacaan dial di sini. Nah, di sini ini adalah tabel hasil pengolahan data dari data bacaan dial yang kita baca tadi. Pada kolom pertama ini adalah kolom pertama adalah nomor atau pertambahan panjang setiap 1 mm. Kemudian beban dalam satuan kilonewton, kemudian yang beban dalam satuan newton, artinya tinggal kolom kedua ini dikalikan dengan 1000, didapatkan hasil kolom yang sebelah kanan ini beban dalam satuan newton. Kemudian perpanjangan atau delta L, nah ini delta L nya ini sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, setiap 1 mm, makanya 1, 2, 3 dia akan urut pertambahan panjangnya ini. Dan panjang awal atau L0 dalam satuan milimeter ini 100 cm, karena bagian yang kita tarik tadi atau yang saya tandai dengan menggunakan tipek tadi itu adalah 100 mm atau 10 cm. Dan luas penambang dari baja tulangan dalam satuan milimeter persegi ini adalah 44,156, artinya didapatkan dari 1/4
dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter kuadrat atau luas dari lingkaran atau luas dari permukaan baja tulangan awal, itu 44,156. Kemudian regangan ini memiliki rumus delta L dibagi dengan L0. Di sini dapat dibaca delta L, ini delta L dibagi dengan L0 atau sebelah sini. Terus kemudian dikalikan dengan 100%, karena satuannya persen, didapatkan hasil sekian 1. Contohnya adalah 1 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk baris selanjutnya sama rumusnya. Dan tegangan yang terbaca di sini adalah dengan rumus P per A. P itu adalah beban dengan satuan Newton pada kolom yang ketiga ini. Kemudian A adalah luas penampang dari baja tulangan, itu ini dibagi dengan ini, kemudian ketemu dengan satuan MPa ini adalah Newton per milimeter persegi. Artinya misal contohnya 460 dibagi dengan 44,156, ketemu hasilnya 10,418. Kemudian modulus elastisitas memiliki rumus E sama dengan tegangan dibagikan dengan regangan. Tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan itu sebelah ini tegangan dibagi dengan regangan atau kolom sebelah sini. Contohnya adalah 10,418 dibagi dengan 1, ketemu hasilnya 10,418 dalam satuan juga MPa. Akan jelaskan. Yang pertama ini dari titik 0 sampai sini kira-kira tegangan 530-an ini adalah titik elastis atau kondisi elastis dari baja tulangan, yaitu ketika baja tulangan masih dapat kembali ke bentuk semula apabila tegangan tersebut dilepas. Kemudian di sini dapat lihat ada bagian yang datar atau zona yang datar ini disebut dengan zona plastis. Di sini tegangannya tidak. Dan setelah itu tegangan akan naik mencapai titik maksimal, turun. Setelah itu dia di sini akan crack atau putus. Kemudian perpanjangan akhir atau regangan adalah 27%. Kemudian pengukuran luas di tempat putus adalah 44,25% dari luas awal, dari diameter awal atau luas awal yang kita ukur tadi. Dan menurut PUBI 1982 pada tabel 474-6, baja ini memiliki mutu BJTP atau baja tulangan polos 24. Ya, oke. Itu tadi sudah kita lihat bersama untuk tayangannya terkait uji tarik baja ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kayaknya sudah lengkap ya untuk pengujian tarik baja, tinggal nanti untuk pengolahannya seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pembacaannya sendiri itu harus tepat di angka yang tepat seperti itu ya Pak, atau bisa dikira-kira aja Pak saat pembacaan uji tadi Pak? Pembacaannya tepat ya. Jadi pembacaannya yang dibaca pertama kan perubahan panjang ya. Perubahan panjang itu dalam nanti kita ngitungnya dalam persen ya, atau regangannya dalam persen. Kalau tadi 10 cm berarti kita nanti di setiap 1 mili ya, di setiap 1 mili. Di setiap 1 mili nanti setiap pertambahan panjang 1 mili itu kita catat ya, kita catat berapa bebannya ya. Kalau kita tahu bebannya, maka beban dibagi dengan luasan, maka jadi tegangan. Jadi tegangannya ketemu ya. Jadi perubahan panjang 1 mili, tegangannya berapa seperti itu. Kita tahu. Jadi ya dicatat ya seperti hasil tegangannya seperti itu. Itu sampai biasanya ya sekitar 30 lebih ya, biasanya di atas 30 pembacaan ya. Berarti kan setiap 1 mili ya, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi tadi dari Afnan.
Langsung lancar banget anjing. Handphone. Halo, ada yang tanya lagi? Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, nggak ada yang tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita presensi ya, kita presensi. Oke, Haikal ada ya, Haikal ya. Ada Pak, hadir Pak. Kevin, Hadir Pak. Alifatus Zahra, Hadir, Pak. Nicholas, Hadir Pak. Salma Hadir, Pak. Rahardian, Hadir Pak. Rohim, Keiza. Hadir, Pak. Rohim hadir nggak Rohim? Amalia, Amalia hadir, Pak. Muhammad Hafiz, Muhammad Hafid hadir, Pak. Alvinka, Hadir, Pak. Prima, Satria, Tania, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir Pak. Putri, Hadir, Pak. Rangga, Hadir Pak. Abdika, Hadir Pak. Afnan, ya, hadir ya. Fahrizal, Unggul, Hadir Pak. Muhammad Naufal, Hadir Pak. Jeffrey, Inggit, Muhammad Farid, Pak. Hadir Pak. Joshua, Hadir Pak. Rehan Danu, Hadir Pak. Ahmad Taufan, Hadir Pak. Muhammad Indrajat, Hadir Pak. Reynal, Gali Sui, Hadir Pak. Nadifa, Hadir, Pak. Muhammad Faros, Hadir Pak. Muhammad Umar Hadir Pak. Primadia, Hadir, Pak. Diana Nuril, Hadir, Pak. Eci, Hadir, Pak. Marlianto, Hadir Pak. Rio Ferdian, Hadir Pak. Miftahul Huda, Hadir Pak. Muhammad Bagas Nesta, Hadir Pak. Muhammad Reza, Hadir Pak. Gigi, Hadir Pak. Ridwan, Mahindra, Hadir Pak. Febriansah, Hadir Pak. Silma, Hadir, Pak. Gilang, Hadir Ini. Pak. Hadir, Wis. Pak. Wisha hadir ya. Hadir, Pak. Wisna, Lintang, Lintang Krisna hadir ya. Davin, Hadir Pak. Faisal, Hadir Pak. Pedila, Hadir, Pak. Rahmat Ilham,
Hadir Pak. Muhammad Delonik, Putra Adi Sentosa. Hadir Pak. Delonik nggak hadir tadi ya. Anissa, Hadir, Pak. Angel, Hadir, Pak. Angel hadir ya. Muhammad Aulia Rahman, Hadir Pak. Muhammad Fairuz, Hadir Pak. Andika, Hadir, Pak. Raffi, Hadir Pak. Justin, Hadir Pak. Ardian Wicaksana. Hadir Pak. Tadi yang nggak hadir Muhammad Delonik ya. Muhammad Delonik. Ya, Muhammad Delonik Regia Winandri. Hadir Pak. Muhammad Delonik hadir ya? Hadir Pak. Oh, Delonik hadir. Ini partisipannya 62 ya. Oke. Saya simpan ya. Oke, hari ini cukup ya materinya ya. Bila ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti perkuliahan pengujian bahan bangunan 2. Pelajari lagi untuk pengujiannya, yaitu dengan melihat tadi filenya ya, file videonya ya, supaya nanti lebih paham lagi. Terus kemudian dipelajari juga terkait diagramnya ya, diagram tegangan-tegangannya seperti itu dipelajari lagi supaya bisa hasilnya bisa maksimal ya, seperti itu ya. Jadi di sini yang penting nanti bisa mengetahui mutu dari baja tulangan ya. Mutu baja tulangan didasarkan pada kuatarik ya, kuatarik tegangan lelehnya ya, FY-nya ya, seperti itu ya. Dan ada daktilitasnya tadi, daktilitas janya seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat belajar, selamat melihat hasil dari video praktikumnya, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Kami akhiri, salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.